Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi terbaru. Tentunya ini adalah merupakan kabar gembira untuk Bapak Ibu guru sekalian. Jadi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami. Jadi di sini Bapak Ibu ya, baru saja kami mendapatkan informasi terbaru terkait upaya penambahan formasi yang akan dilakukan oleh pihak Kemendikbudristek, yang mana di sini baru saja ada postingan terbaru dari Ibu Nunuk Suryani selaku Setdijen GTK Kemendikbudristek melalui laman Instagram resmi beliau dan disukai oleh 3.200 orang ya. Nah, di sini Ibu Nunuk menerima audiensi Persatuan Guru dan Medis Indonesia. Kami siap mendampingi untuk penambahan formasi. Semoga semua upaya mendapatkan hasil sesuai harapan. Salam hangat penuh cinta untuk semua guru Indonesia. Wow, luar biasa Bapak Ibu ya. Tentunya ini adalah angin segar ya, angin segar, angin surga datangnya dari Kemendikbudristek melalui laman Instagram Ibu Nunuk, bahwasanya harapan untuk penambahan formasi itu sudah mulai ada titik terang Bapak Ibu ya. Sebagaimana kita ketahui, salah satu kendala di P3K 2022 itu adalah terkait formasi Bapak Ibu ya. Banyak sekali guru-guru honorer yang sudah lolos passing grade itu masih was-was karena minimnya formasi yang diajukan oleh Pemda. Nah, oleh karena itu dengan adanya upaya melalui audiensi antara Persatuan Honorer Guru dan Medis Indonesia bersama dengan Kemendikbudristek, itu adalah salah satu upaya untuk penambahan formasi. Nah, sebagaimana kita ketahui di sini, sejauh ini atau sesuai dengan pernyataan yang ada di postingan Instagram Ibu Nunuk, itu sesuai dengan harapan yang ada melalui Kemenpan RB melalui surat edaran resminya Bapak Ibu. Nah, di sini berdasarkan surat edaran dari Kemenpan RB itu sudah cocok ya dengan apa yang ada di laman Instagram Ibu Nunuk, bahwasanya selain Kemendikbudristek yang mengupayakan adanya penambahan formasi, juga sudah ada surat edaran dari Kemenpan RB Bapak Ibu ya, untuk mendesak Pemda agar mengusulkan kembali kebutuhan ASN tahun 2022. Jadi inti dari surat edaran dari Kemenpan RB itu adalah adanya pengusulan kebutuhan ASN tahun 2022 itu dibuka kembali sampai pertengahan Juli 2022. Jadi di sini itu tentunya merujuk dengan data yang ada di Kemendikbudristek. Tentunya untuk kebutuhan guru dan kebutuhan tenaga kesehatan itu sangat cocok ya dengan apa yang kita baca tadi di laman Instagramnya Ibu Nunuk. Nah, jadi seperti itu ya. Di sini ada juga warningnya Bapak Ibu ya. Apabila instansi tidak mengubah usulan dalam waktu yang sudah ditetapkan, maka usulan kebutuhan menggunakan data yang diajukan pada November 2021 dan instansi tidak diperkenankan mengubah usulan tahun 2022 setelah ditetapkan Menpan. Nah, seperti itu ya. Jadi kita sudah bisa berharap banyak Bapak Ibu ya, karena sudah ada dua ya, yaitu Kemenpan RB dan Kemendikbudristek yang mendukung dan tentunya berada di sisinya guru honorer ya. Dengan adanya upaya untuk penambahan formasi, tentunya ini menjadi salah satu momentum ya untuk guru-guru passing grade agar lolos menjadi ASN di tahun 2022 ini. Nah, di sini juga dikatakan ya bahwasanya untuk periode pengisian atau pengusulan formasi itu sudah dimulai Bapak Ibu ya, 19 Juni sampai 28 Juni 2022 ini sudah meliputi beberapa daerah di sini Bapak Ibu ya, mulai Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Kemudian periode pengisian ketiga itu 29 Juni 2022 sampai dengan 8 Juli 2022. Itu seluruh pemerintah provinsi kabupaten kota di wilayah Bengkulu, kemudian Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Di sini juga ada periode 2 dan periode 4 Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, jadi dengan adanya dua informasi penting dari Kemenpan RB dan Kemendikbud terkait penambahan formasi, kita harapkan agar benar-benar Pemda bisa mengajukan formasi semaksimal mungkin agar 193.954 guru lolos passing grade itu punya harapan untuk terakomodir menjadi ASN P3K Bapak Ibu ya. Amin. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan sehingga Kemendikbud dan Kemenpan RB dasarnya dari mana sehingga
sehingga meminta Pemda untuk mengajukan formasi. Tentunya ada dasarnya Bapak. Nah, dasarnya di sini mekanisme seleksi P3K guru ASN P3K tahun 2022. Yang mana di sini Bapak Ibu pahami bahwasanya ada sekitar 193.954 guru yang lulus Bapak Ibu ya, namun tidak mendapatkan formasi. Nah, jadi seperti itu. Bahkan di sini dikatakan sebanyak 487.814 guru telah memiliki nilai hasil ujian seleksi melewati nilai ambang batas. Kemudian di sini juga dikatakan bahwasanya total kebutuhan formasi tahun 2022 itu sebenarnya banyak, yaitu 970.000 Bapak Ibu ya, 970.410, sedangkan yang diajukan Pemda itu baru 343.631. Nah, inilah dasar utama sehingga terbitnya SE terbaru dari Kemenpan RB dan adanya audiensi antara Forum Guru Honorer dengan Kemendikbud ya, melalui informasi yang ada di Instagramnya Ibu Nunuk yang kita saksikan baru-baru ini. Seperti itu ya. Jadi ini minus 60% Bapak Ibu ya, minus 60%. Dan ketika ini bertahan, maka dipastikan akan banyak sekali guru lolos passing grade itu tidak lolos menjadi ASN tahun ini Bapak Ibu ya. Semoga saja ya upaya Kemenpan RB melalui SE pengusulan tambahan formasi dan melalui audiensi antara Forum Honorer dengan Kemendikbud itu bisa terjawab dan bisa terwujud adanya penambahan formasi dari Pemda Bapak Ibu ya. Nah, di sini ya, di sini sisa formasi sangat aman, aman, tidak aman, dan sangat tidak aman. Nah, ini masih banyak sekali daerah yang merah darah Bapak Ibu ya, sangat tidak aman, termasuk Jambi juga Bapak Ibu ya. Jambi, kemudian ada apa ya? Bengkulu ya, 44 ya. Bengkulu ini masuk kategori sangat tidak aman dan tidak aman ya. Bengkulu juga Bapak Ibu ya ada. Kemudian Maluku Utara, nah ini tidak aman sekali Bapak Ibu ya. Nah, karena kita ketahui bahwasanya mekanisme seleksi P3K guru ASN P3K di tahun 2022 itu kan ada 3 Bapak Ibu ya, ada 3. Itu mulai dari penempatan untuk lulus passing grade, kemudian seleksi kesesuaian untuk prioritas 2 dan 3, dan seleksi tes. Ketiga mekanisme ini itu baru bisa terjadi kalau masih tersedia formasi. Nah, bagaimana kalau Pemda minim mengalokasikan atau mengajukan formasi? Itu tentunya tidak mungkin ya, tidak mungkin ketiga mekanisme ini berjalan kalau formasi minim seperti itu ya. Nah, di sini sudah terbukti Bapak Ibu ya, di sini sudah terbukti banyak sekali daerah yang belum mengajukan formasi. Artinya daerah-daerah yang mengajukan formasi apa ya, lebih kecil ya, lebih kecil daripada peserta yang lulus PG tahun 2021. Di sini ini daerah dengan kuota formasi 2022 lebih kecil dari peserta lulus passing grade. Ini yang berbahaya ini. Yang pertama ini ada Provinsi DKI Jakarta ya. Instansi Provinsi DKI Jakarta formasi 2021 11.482, peserta lulus 9.687, peserta lulus PG 2021 5.794, usulan formasi 3.422, total formasi 2022 itu 5.217. Ini daftar daerahnya Bapak Ibu ya. Daerah dengan kuota formasi 2022 lebih kecil dari peserta lulus PG, berarti kuotanya lebih kecil. Ini yang berbahaya. Ini diperhatikan daerahnya Bapak Ibu ya. Nah, siapa tahu ya. Nah, ini lengkap ya dan jelas juga di layar monitor kami sajikan untuk Bapak Ibu. Daftar daerah dengan kuota formasi 2022 lebih kecil dari peserta yang lulus passing grade 2021. Nah, contohnya ini Sumatera Utara, Provinsi Aceh ya. Di sini instansinya Kabupaten Nganjuk, Tulung Agung, Trenggalek, Lumajang Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi dengan adanya audiensi dan SE terbaru dari Kemenpan RB, mudah-mudahan penambahan formasi itu bisa segera direalisasikan agar daerah dengan kuota formasi lebih kecil dari peserta yang lulus PG 2021 itu bisa berubah menjadi daerah dengan kuota formasi lebih besar daripada peserta lulus PG 2021 seperti Provinsi Kepulauan Riau, Papua Barat, Provinsi Gorontalo, Provinsi Banten, Maluku Utara, Bengkulu ya instansinya ya. Nah, mudah-mudahan seperti itu. Jadi apa namanya Bapak Ibu ya, tentunya dengan hal ini kita bisa mengandalkan apa yang ada di sini Bapak Ibu ya, di sini.
di Instagramnya Ibu Nunuk betul-betul itu menjadi apa ya Bapak Ibu ya, angin surga ya, angin surga bagi kita semua. Mudah-mudahan penambahan formasi itu bisa segera direalisasikan Bapak Ibu ya. Kemudian tambahan informasi lagi bahwasanya untuk guru baik itu PNS ataupun honorer, bahwasanya sudah ada pengumuman PPG Bapak Ibu ya. Silakan cek akun SIM PKB-nya masing-masing. Di sini sudah ada daftar rekapitulasi hasil seleksi akademik PPG dalam jabatan per provinsi. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan ya. Aceh yang lolos itu 1886, Bali 3824 ya, seperti itu. Sulawesi Selatan 4062, Sulawesi Tengah 1152, banyak Bapak Ibu ya. Bapak Ibu silakan cek. Nah, jadi kita kembali di sini dengan adanya audiensi lagi antara Persatuan Guru Honorer dan Media Indonesia. Mudah-mudahan betul-betul ada penambahan formasi Bapak Ibu ya. Amin. Karena kalau penambahan formasi terjadi, peluang menjadi ASN semakin terbuka, utamanya untuk guru los PG. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.